Musailamah al-Kadzab. Dia itu hafal Quran, ngaku-ngaku jadi nabi. Masya Allah, masih mending lah ya Musailamah al-Kadzab ya. Ini tukang cukur ngaku nabi, percaya juga Bu. Masya Allah, ada pengikutnya 4 orang. Makanya orang bertakwa itu yang dijaminkan surga bukan tanpa dosa. Nanti ibu bapak bisa lihat, orang bertakwa itu dijamin surga Pak. Jadi surga banyak disebut pas dari dosa. Bahkan perintahnya bagi orang bertakwa itu wasari'u ila magfirah, segeralah meminta ampun. Ali Imran 133. Padahal ini orang bertakwa Bu. Orang bertakwa itu disuruh meminta ampun segera. Artinya orang bertakwa selalu menyegerakan ya, menyegerakan istighfar. Kemudian di situ Pak ada bentuk istighfarnya. Ini istighfarnya bentuknya apa nih? Misal Ibu lihat, ada 3 poin penting. Alladzina yunfikuna fis-sarra wad-dharra. Ini bentuk istighfar. Banyak orang yang infak hanya pada waktu luang tapi tidak sempit. Maka orang yang istighfar itu harusnya dia ucapannya astagfirullah, kemudian infaknya berubah di saat luang plus juga saat sempit. Kemudian yang kedua, wal kadhiminal ghaidho, itu 134-nya Ali Imran. Bahwa ternyata kata Allah, orang yang taubat itu adalah taubat dari menahan amarahnya. Menahan amarahnya. Karena ternyata banyak yang tidak tertahan amarah. Ustadz, anak saya kan 5, semuanya harus sahur. Kemudian usianya itu masih dekat-dekat. 10, 8, 6, 4, 2. Ini banyak banget ya. 3 aja misalnya, 10, 8, 6 gitu ya. 3 orang. Ya Allah Ustadz, banguninnya saja susah gitu. Udah disediakan makanan terenak menurut saya, anak-anak harus makan. Ternyata nggak dimakan, menicangkel gitu. Terus saya apakah nggak boleh marah? Ya, ibu-ibu mulai tuh agak protes ke ayat Quran. Saya juga kan manusia biasa Ustadz, anaknya 3, bapaknya nggak bantuin. Terus saya sendirian gitu, bapaknya nggak ada juga malah main HP terus. Akhirnya saya naik dong gitu. Maka kata Allah, al-kadhiminal ghaidho gitu ya. Kemudian apa? Wal afina anin nas, maafkan. Namanya juga anak-anak, maafkan. Tapi bukan berarti namanya juga anak-anak kepada yang mantan anak-anak jadi tidak memaafkan gitu. Namanya juga kan anak-anak. Enak banget kan kita ngomongnya ya, kalau memaafkan ke anak-anak, anak-anak gitu. Kan nggak ada bapak-bapak gitu. Ya kan namanya juga bapak-bapak, nggak begitu kan Bu? Kalau ke bapak-bapak beda lagi gitu. Nah, makanya Allah uji kita. Dan ini Pak, penempatan Quran nggak pernah keliru Pak. Kenapa infak dulu? Kenapa habis itu menahan amarah? Kemudian setelah menahan amarah adalah memaafkan. Ini silahkan dikaji ulang Pak. Dan inilah yang dimaksud dengan syafaat, kita amalkan gitu. Karena Qurannya benar-benar menjadi hidayah. Kelak di akhirat Quran akan jadi syafaat, bukan yang dibaca saja. Bahkan Bapak Ibu, lebih dari dibaca pun ya. Ada yang hafal Quran tapi jadi mengaku-ngaku nabi, jadi nabi. Ada yang tahu? Yang hafal Quran ngaku-ngaku jadi nabi. Musailamah al-Kadzab. Dia itu hafal Quran, ngaku-ngaku jadi nabi. Masya Allah, masih mending lah ya Musailamah al-Kadzab ya. Ini tukang cukur ngaku nabi, percaya juga Bu. Masya Allah, ada pengikutnya 4 orang. Masya Allah Pak, ini Quran tidak cukup hanya dibaca, kata Allah harus jadi penjelas. Maka di ayat ini Pak, kenapa susunannya begitu? Ternyata kalau orang mau menahan amarahnya, perbanyaklah infak gitu. Silakan Bu. Kalau kita nih, ya Allah kenapa sih saya emosional banget itu ya? Orangnya teh gampang marah. Ini posisi Allah menyebutkan infak dulu itu Bapak Ibu, teman-teman semua yang dirahmati Allah, agar kita itu ini hati lebih luluh, banyak infak, banyak sedekah, maka Allah akan lembutkan hati kita, mudah untuk mengelola emosi.
Nanti kenapa posisi menahan amarah disimpan memaafkan? Karena orang nggak bisa memaafkan Bu kalau tidak menahan amarahnya. Ini posisi nggak boleh dirubah-rubah. Saya maafin dulu, nggak bisa kalau nggak menahan amarah. Nah termasuk tidak bisa kalau kita sedikit infaknya. Kan kalau infak orang Pak sempit tapi bisa infak, dia kan mengendalikan hawa nafsunya kan. Dia punya uang 10 juta, antara kurban dengan beli HP baru. Maka orang yang dia Pak benar bertakwa, maka dia akan memilih untuk kurban daripada untuk HP baru misalnya. Dia kan mengendalikan tuh. Atau mungkin uangnya cuma 20.000, ada koropak sama lewat, uangnya cuma 20.000, diisi enggak? Cuma 20. Ibu jawab enggak. Ini lagi pengajian Bu, pura-pura aja dulu. Ini kan lagi pengajian, kasih. Kalau prakteknya nanti ya terserah. Cuman ini kan lagi pengajian. Kalau pengajian jawabannya yang bagus ya. Ini kira-kira infak 20 diinfakkan. Cuman kan ada ayatnya Bu. Kata Allah, wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Jangan masukkan diri kita ke dalam kehancuran. Jangan bunuh diri. Jika 20.000 itu untuk ongkos pulang, jangan diinfakkan kecuali jelas teman kita bisa gitu ngasih tumpangan, kita pulang bareng gitu. Berarti 20.000 kemanakan? Tapi kan buat buka. Ribet amat ya. Tapi kan buat buka, ini lagi kacau memang keuangan. Ini cuma 20.000, kerobak amal lewat, kita mau sedekah, tapi ingat juga mau berbuka, Masya Allah. Cuman iman kita lebih kuat, masukkan saja asal teman kita ngajak pulang. Pas di jalan pulang, kok kamu nggak buka-buka? Ya saya nggak bawa apa-apa gitu. Nah, kan insya Allah temennya kan dari pengajian juga, ya udah yuk kita mau makan apa, kebetulan kan aku tahu manfaat tarasa iman. Wih gaya. Barang siapa yang memberi buka kepada seseorang yang saum, maka dia akan mendapatkan pahala yang sama tanpa mengurangi pahala orang yang saum. Yuk aku mau dapat pahala. Wih Masya Allah Bu. Insya Allah teman-teman kita baik-baik. Nah ini kalau begini pantaslah kita mendapatkan syafaat, karena Quran benar-benar menjadi hudan, petunjuk. Maka kalimat Nabi Iqra'ul Quran, bacalah Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an, itu dilanjut dengan kalimat li ashabihi. Li ashabihi itu artinya Bu sahabatnya. Kalau sudah bersahabat pasti sudah menjadi teman dekat. Kalau sudah menjadi teman dekat berarti dia paham banget isinya, termasuk urusan tadi. Kalau diawali kalimat-kalimat ibadah itu diawali bismillah. Kalau ayat keduanya alhamdulillahirabbil, karena sudah diawali dengan bismillah Bapak Ibu, maka pastikan kalau selesai ujungnya alhamdulillah dulu. Alhamdulillah ini berhasil. Berarti ini bukan karena kita, tapi karena Allah mudahkan. Karena tadi melangkahnya menggunakan asma Allah, maka Allah mudahkan. Nah ini Pak, ini namanya petunjuk hudan. Saya kan orang bertakwa ya. Saya ingin jadi orang bertakwa Ramadan. Terus saya harus apa? Allah berikan petunjuk ya. Di Al-Baqarah ayat 2, 3, 4, 5. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan. Tuh Bu, Quran itu hidayah bagi orang yang bertakwa. Seperti apa memberi hidayahnya? Alladzina yu'minuna bil ghaib ya. Orang yang bertakwa itu, nah ini sedang menyebutkan ciri-ciri orang bertakwa. Orang bertakwa itu iman kepada yang gaib. Yang gaib itu apa? Dijelaskanlah oleh Allah, dan ini penjelas namanya Bu. Jadi kalau misalnya sudah dapat hidayah tapi belum jelas, Allah akan jelaskan. Itu namanya bayinat. Sudah menjadi hidayah, pasti Allah menjadikan Quran sebagai bayinat. Maka inilah yang disebut ashabih, sahabat Quran. Kalau ibu bapak sudah menjadi sahabat Quran, layak mendapat pertolongan Al-Quran. Maka di sini Allah gambarkan orang bertakwa itu alladzina yu'minuna bil ghaib. Terus yang gaib itu apa saja? Allah sebutkan di surat Luqman ayat 34. Di antaranya yang ghaib adalah innallaha indahu ilmus saah, tentang waktu. Semua waktu sebenarnya Bu ya. Tapi diterjemahkan di situ di Luqman 34 waktu itu adalah kiamat. Padahal semua waktu juga namanya
Gaib. Bapak Ibu, kita tidak tahu Bu jadwal sholat kecuali dikasih tahu sama Allah. Kita tahu jin itu karena dikasih tahu sama Allah. Kita tahu semuanya itu karena dikasih tahu sama Allah. Maka kata Allah, semua waktu itu hanya Allah yang tahu. Innallaha indahu ilmus sa'ah. Apalagi berkaitan dengan kiamat, hanya Allah lah yang tahu. Dan ibu-ibu, bapak-bapak yang panjang usia sampai hari ini sudah berkali-kali menyaksikan kebohongan orang-orang yang mengatakan kiamat tapi terjadi-jadi. Ya, pernah 2012 filmnya booming, sampai hari ini masih ada. Filmnya jadi, kiamatnya tidak. Ya karena itu usaha dan itu sukses gitu. Terus berkali-kali kita menemukan ini kiamat, nggak jadi. Maka kesimpulannya itu gaib. Kalau yang gaib hanya Allah yang tahu. Kemudian wa yunazzilul ghais. Saya kira untuk bab kiamat kita aman Bapak Ibu. Tapi bab ini nih, kadangkala kita sok tahu juga. Innallaha indahu ilmus sa'ah wa yunazzilul ghais. Siapa yang akan menurunkan Quran? Yang menurunkan hujan. Hanya Allah yang tahu. Tiba-tiba kita melihat cedem, ya Allah pihujanan, belum tentu. Ibu-ibu pakai jas hujan, akhirnya dipakai.